Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, end in mind kita hari ini yaitu tentang burung Garuda dan pengamalan sila-sila Pancasila pada mata pelajaran tematik muatan pelajaran PKN. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makna dari bagian lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila yang ada dalam gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna keberagaman serta menghormati perbedaan. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman pada kehidupan sehari-hari. Teman-teman, masih ingat tidak ini gambar apa ya? Ya, betul, gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Teman-teman, lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Teman-teman, lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya, terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu, Ika berarti juga. Jadi, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke materi, itu ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Wah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih bersemangat? Alhamdulillah jika sudah lebih bersemangat. Nah, teman-teman, Bu Ica ingin tanya, teman-teman tahu tidak ya makna Pancasila itu apa? Jika teman-teman belum tahu, yuk simak penjelasan makna Pancasila pada video berikut ini. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda.
Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa simbol-simbol lambang sila Pancasila ada 5 ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang memiliki lambang kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki lambang padi dan kapas. Oke teman-teman, sekarang Ica akan menjelaskan pengalaman sila-sila Pancasila. Ada apa saja ya? Oke teman-teman, di sini Bu Ica akan menyebutkan beberapa contoh sikap pengamalan atau pelaksanaan sila pertama Pancasila. Contoh yang pertama yaitu menjalankan ibadah, seperti melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat wajib. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, rajin merawat tanaman, seperti menyiram tanaman dan memberi pupuk. Yang keempat, mengaji, seperti membaca Al-Quran dan murojaah hafalan. Contoh sikap pengalaman dan pelaksanaan sila kedua Pancasila ada apa saja ya? Ya, betul. Yang pertama, menjalin persahabatan walaupun berbeda suku, agama, dan warna kulit. Yang kedua, rajin bersedekah, membantu orang yang sedang kesulitan atau terkena bencana. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan aturan di rumah. Yang kelima, saling menyayangi. Beberapa contoh sikap pengamalan atau pelaksanaan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang keempat, hidup rukun. Yang kelima, bekerja sama atau bersinergi melakukan piket. Beberapa contoh sikap pengamalan atau pelaksanaan sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat
bangsa, dan negara. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dengan lapang dada. Yang kelima, think win-win ketika berdiskusi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Contoh sikap pengamalan atau pelaksanaan sila kelima Pancasila ada apa saja ya? Wah, hebat! Betul! Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman. Keanekaragaman negara Indonesia meliputi keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini, Bu Ica akan menjelaskan 4 keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, keragaman agama. Yang kedua, keragaman suku bangsa. Yang ketiga, keragaman tarian Nusantara. Yang keempat, keragaman makanan dan minuman khas daerah. Negara Indonesia memiliki 6 macam agama. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci, yaitu Al-Quran, dan tempat ibadahnya adalah masjid. Yang kedua, agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik memiliki kitab suci Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan memiliki kitab suci yaitu Injil dan tempat ibadahnya adalah gereja. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci yaitu Weda dan tempat ibadahnya adalah pura. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah vihara. Yang keenam, agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki kitab suci yaitu Shishuwuzing dan tempat ibadahnya adalah kelenteng. Teman-teman, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Keragaman suku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa dapat dilihat dari ciri fisik seperti warna kulit dan rambut, bahasa yang digunakan, adat istiadat, kesenian daerah, kekerabatan, dan batasan fisik lingkungan. Berikut ini terdapat nama suku dan asal daerahnya. Oke, yang pertama, Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, Lampung, itu suku yang berasal dari daerah Sumatera. Kemudian ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, itu berasal dari daerah Jawa. Kemudian ada suku Bali, itu berasal dari daerah Bali. Ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai, itu berasal dari daerah Kalimantan. Kemudian ada suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja, itu berasal dari daerah Sulawesi. Kemudian ada suku Ambon dan Aru, itu berasal dari daerah Maluku. Ada suku Rote, Sasak, Bima, Flores, itu berasal dari daerah Nusa Tenggara. Dan yang terakhir ada suku Dani dan Asmat, itu berasal dari daerah Papua. Teman-teman, selain suku, apakah teman-teman tahu tarian Nusantara yang ada di Indonesia? Pada umumnya, jenis-jenis tarian di Indonesia ditentukan berdasarkan pada perbedaan latar belakang budaya masyarakat dari mana tarian tersebut lahir dan berkembang. Di sini terdapat beberapa contoh nama tarian dan asal daerahnya. Baik, Bu Ica sebutkan ya. Yang pertama,
tari Ratu Jaro berasal dari daerah Aceh. Yang kedua, tari Tortor berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, tari Piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang keempat, tari Serimpi berasal dari Yogyakarta. Yang kelima, tari Balen Dadas berasal dari Dayak, Kalimantan Tengah. Yang keenam, tari Reog berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Yang ketujuh, tari Lenso berasal dari Maluku dan Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kedelapan, tari Pendet berasal dari Bali. Yang kesembilan, tari Kecak berasal dari Bali. Dan yang kesepuluh, tari Saman berasal dari Aceh. Keanekaragaman yang terakhir yang berada di negara Indonesia yaitu makanan dan minuman khas daerah. Di sini Bu Ica hanya menyebutkan beberapa contoh saja ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, makanan dan minuman khas daerah dari Jawa Barat yaitu ada surabi dan es cendol. Yang kedua, makanan dan minuman khas daerah dari Jakarta yaitu ada kerak telur dan bir peletok. Yang ketiga, makanan dan minuman khas daerah dari Papua yaitu ada papeda dan es matoa. Dan yang terakhir, makanan dan minuman khas daerah dari Jawa Tengah yaitu ada lumpia Semarang dan sekoteng. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan materi hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih teman-teman 3A Toba dan 3B Randukumbolo yang sudah menyimak materi hari ini dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.